Sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur Tuhan beri kesempatan untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia. Sekalipun cuaca hujan. Ya, tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan. Tadi dalam ibadah pertama jam 4, Bapak He dan Ibu Kim juga datang. Mereka tinggal di Dalung. Yang katanya 2 jam lebih perjalanan karena macet dan hujan. Tetapi sekalipun ya dari Dalung ya ada kendala sebenarnya, ada hujan. Tapi mereka sekali untuk beribadah bersama dengan kita. Dan tadi mereka ikut. Pun mereka datang ke sini. Kurang lebih 15 atau 16 18 tahun yang lalu. Ya, mereka tinggalkan negara mereka, Korea, datang ke Bali dan mulai bekerja sama dengan hamba Tuhan dan sudah percaya pada Yesus. Oleh karena ada yang membawa terang itu. Tetapi masih ada yang hidup di dalam kegelapan. Mereka belum mendapatkan terang itu. Dan Tuhan mau kita yang sudah menerima terang itu harus juga memberitakan terang itu. Adakah saudara, Bapak Ibu sekalian siap dipakai oleh Tuhan untuk membawa terang itu? Amin. Siap? Tema kita hari ini, bangkit dan jadilah terang. Bangkit dan jadilah terang. Di dalam Yesaya pasal 60 ini satu nubuatan dari seorang nabi. Ya, kurang lebih 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Ya, suara Tuhan datang melalui nabi ini berbicara ya kepada umat supaya umat itu bangkit, supaya umat itu menjadi terang. Karena Tuhan pilih bangsa Israel sebagai alat di tangannya, tetapi pada waktu itu umat pilihan Allah ini tak berdaya. Mereka dibelenggu oleh dosa. Mereka melakukan dosa. Sehingga murka Allah turun atas mereka. Bangsa Yehuda, umat pilihan Allah. Ya, akan masuk dalam pembuangan. Akan dibuang ke Babel. Waktu Yesaya melayani, Yesaya berbicara kepada mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 60. Ayat yang pertama berbunyi demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dalam terjemahan lain dikatakan, bangkitlah hai umatku, biarlah terangmu bercahaya agar dilihat oleh semua bangsa. Karena kemuliaan Tuhan akan memancar ke atasmu. Kalau boleh kita tarik bagian ini kepada kita, hai orang percaya, hai orang yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus, hai orang Kristen, bangkitlah, bangkitlah hai umat yang percaya, bangkitlah orang Kristen, bangkitlah pengikut Kristus, biarlah terangmu bercahaya agar dilihat oleh semua bangsa, oleh semua orang, karena kemuliaan Tuhan akan memancar ke atasmu. Saudara, ada banyak orang yang tidak dapat memancarkan terang. Kenapa? Karena telah terbelenggu oleh kegelapan. Ya, sebab setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, maka kehidupannya dikuasai oleh dosa. Semua bangsa. Perhatikan di ayat 2 berkata begini. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kegelapan yang macam apa yang dimaksud? Bukan masalah gelap karena tidak ada matahari, bukan. Tetapi keadaan dunia menjadi gelap. Ya, di mana kegelapan yang menguasai, kuasa kegelapan yang menguasai, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dalam terjemahan lain berkata, kegelapan yang kelam akan meliputi bangsa-bangsa di seluruh bumi. Mengingatkan kita bahwa ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, tak seorang pun yang benar di hadapan Allah.
semua kita berdosa. Semua kita mestinya harus masuk dalam pembantaian itu. Upah dosa adalah maut, itu jelas. Upah dosa adalah maut. Segala bangsa, segala manusia, suku bangsa, bersyukur kalau nenek moyang kita ada yang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi masih ada pulau-pulau, daerah-daerah tertentu yang sama sekali belum berseru di dalam nama Yesus. Artinya mereka masih ada di dalam kegelapan. Mereka membutuhkan terang. Siapa yang mau membawa terang itu? Saudara, Nabi Yesaya berbicara, ini merupakan nubuatan kepada umat Yehuda, umat pilihan Allah. Di ayat 10 berkata begini, orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Apa maksudnya? Waktu Yesaya melayani 700 tahun sebelum kelahiran Yesus, umat Yehuda, umat pilihan Allah melakukan hal yang jahat. Mereka tidak menyembah Allah. Mereka tidak mengikuti hukum-hukum Tuhan. Mereka menyembah berhala. Mereka tinggalkan ibadah. Mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka melakukan yang jahat. Dan Tuhan mengutus hamba-hambanya, para nabi, untuk mengingatkan supaya mereka bertobat. Dan jika mereka tidak bertobat, mereka akan masuk dalam penghukuman. Murka Allah turun atas mereka. Dan betul, pada masa Yeremia melayani, zamannya Yeremia 100 tahun berikutnya setelah Yesaya, di penghujung pelayanan Yeremia, bangsa itu dibuang oleh Allah. Yerusalem dihancurkan. Bait Allah yang dibangun oleh Salomo hancur. Mereka ditawan ke Babel. Mereka menjadi orang buangan. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan sebelum peristiwa itu terjadi. Dan memang Tuhan menghajar mereka. Dikatakan sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau. Namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Tuhan tidak membenci umat itu. Tuhan tidak membenci saudara dan saya ketika kita melakukan dosa. Tetapi Dia tidak mau membiarkan kita hidup di dalam dosa. Tuhan mengasihi kita, tetapi Dia tidak mengasihi dosa itu. Dosa itu harus diselesaikan, tidak boleh dibiarkan. Tetapi pribadi-pribadi yang melakukan dosa dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mau pribadi itu diselamatkan. Tuhan sudah berbicara kepada umat pilihan itu. Tetapi mereka tidak mau bertobat. Keadaan bangsa Yehuda, umat Allah, menerima murka Allah karena dosa-dosa mereka. Tetapi Tuhan tidak membinasakan seluruhnya. Tetapi Allah akan menyelamatkan sejumlah sisa. Ada orang yang akhirnya umat itu yang percaya kepada Tuhan, yang mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya setelah 70 tahun dalam pembuangan, Tuhan izinkan mereka kembali ke Yerusalem, membangun bait Allah, membangun Yerusalem. Nubuatan itu telah tergenapi. Nubuatan itu telah tergenapi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat 14, anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang maha kudus, Allah Israel. Di ayat 16, engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub, Allah Israel. Tuhan akan memulihkan keadaan Yehuda, umat Allah ini. Tuhan akan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian itu. Dan memang orang-orang yang akhirnya meresponi suara Tuhan, yang meresponi firman Allah, yang mau bertobat, yang mau mengubah hidupnya, yang mau melakukan kebenaran itu, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Pun demikian dalam perjalanan hidup kita.
Sudahkah Bapak Ibu Saudara mengalami pemulihan dari Tuhan? Kita mau berkata, ya, saya sudah mengalami. Itu sebabnya saya ada di sini. Dulu kita belum mengalami pemulihan itu. Dulu hidup kita jauh daripada Tuhan. Kelakuan kita begitu jahat. Kita tidak mau tahu tentang Tuhan. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, kita diselamatkannya. Dia datang ke dunia menjadi manusia. Untuk apa? Mencari dan menyelamatkan kita yang dulunya sudah terhilang. Nubuatan yang berikut di ayat 17 berkata begini. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas. Dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga. Dan sebagai ganti batu, besi. Aku akan memberikan damai sejahtera. Ya, aku akan memberikan damai sejahtera. Dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Ayat 18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu. Tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Tidak ada kabar tentang perbuatan kekerasan. Kapan ini terjadi? Ini suatu situasi yang sangat indah, damai, tenang, tidak ada kekerasan, saudara. Dan ini adalah sesuatu yang masih kita nantikan. Jadi ada masa ya kerajaan damai, kerajaan Shalom, di mana di sana ada damai sejahtera di bumi. Di bumi ini akan ada satu masa 1000 tahun masa damai, tenang, tidak ada kekerasan. Tetapi sekarang bagaimana Bapak Ibu? Masih ada kekerasan? Coba lihat kiri kanan dan tanyakan, masih ada kekerasan? Wah, bukan masih, sangat banyak. Banyak sekali kekerasan. Ya. Tadi dalam ibadah saya kasih satu contoh bagaimana kekerasan itu. Ya, gara-gara seorang laki-laki menghina laki-laki yang lain. Laki-laki yang lain itu dikatakan, istrimu itu kupu-kupu malam. Ada ya kupu-kupu malam ya. Perasaan kalau malam kupu-kupu tidur deh. Kupu-kupu malam, dia nggak terima. Enak aja bilang istri saya kupu-kupu malam. Akhirnya dia marah, mereka berantem. Dan ada yang videoin lagi. Viral lagi videonya, saudara cari nanti. Akhirnya waktu berantem, yang satu ini sebenarnya saya lihat dia nggak sengaja ya. Hanya dilihat, ada batu. Besar juga batu itu. Diambilnya batu itu dilempar, kena kepalanya, wajahnya, langsung jatuh. Kemudian ada orang melihat, kok nggak berdaya lagi, ayo tolong, ayo cepat tolong. Orang susah mau menolong, agak lama sedikit ya. Dinaikkan ke mobil, bawa ke rumah sakit, ternyata tidak tertolong. Innalillahi wa innani roji'un. Dari tanah kembali ke tanah. Selesai. Kekerasan. Saya kira ini bukan pembunuhan berencana. Ya, orang itu yang cari gara-gara. Kemudian dia tidak sabar dan ada batu. Ya, siapa pula yang bikin batu di situ kan nggak tahu. Kadang-kadang kalau marah kan begitu. Ibu-ibu ada nggak kalau lagi marah dilihat sapu, marah sama anaknya dilihat sapu yang diambil dipukul anaknya, gitu ya. Siapa juga yang bikin sapu di situ. Jadi tolong nanti sapu diamankan ya. Siapa tahu ibu-ibu lagi marah nih ada sapu pukul aja ya. Atau bapak-bapak di situ lihat ada besi, marah sama istri, lupa kalau itu istrinya. Nah, gelap mata dibilang. Sebenarnya nggak gelap-gelap juga sih. Buktinya bisa pukul kepalanya. Kalau gelap kan nggak kena. Ini sasarannya kepalanya kena. Besi dapat, besi pukulkan. Nah, itulah kejahatan. Kata-kata tidak terkendali. Mau apa kamu? Kamu siapa? Enggak tahu, saya enggak kenal kamu. Kamu siapa? Siapa kamu? Marah. Tapi sepertinya di ruangan ini enggak ada seperti itu ya. Amin. Ada yang berbisik, enggak ada yang ngaku. Semua kita bisa, ya. Tetapi nanti di masa itu tidak ada kekerasan. Tidak ada dosa di situ. Yang ada damai. Firman Tuhan dalam Nabi Yesaya berkata bahwa
Ya, singa akan duduk bersama, tidur bersama dengan sapi, makan rumput. Anak kecil pegang ulah tidak apa-apa. Sekarang jangan coba-coba. Saudara bilang tadi dapat khotbah, kalau kita orang percaya pegang ular, tidak apa-apa. Kemudian saudara cari ular kobra. Terus saudara bilang, tadi Pak Pendeta bilang gak apa-apa ya, mau disayang langsung selesai. Hitungan 10, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan begitu, jangan mencobai Tuhan Allah ya. Tapi masa itu nanti semua damai, tenang, dan itu masa 1000 tahun. Dan itu masih kita nantikan. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di ayat 19, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Siapa yang menjadi penerang pada waktu itu? Tuhan akan menjadi penerang pada waktu itu. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan bersama dengan saleh-salehnya. Mengalami sukacita yang abadi, yang luar biasa. Bagimu akan datang matahari yang tidak pernah terbenam. Dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Jadi berita ini disampaikan kepada umat pilihan Allah. Pada masa Yesaya mereka akan masuk dalam satu murka karena dosa mereka. Tetapi Tuhan juga berbicara kasih Tuhan kepada mereka. Kalau pada waktu itu mereka akan berkabung, mereka akan bersedih, mereka akan bersusah hati, mereka menjadi orang buangan. Tetapi janji Tuhan setelah masa 70 tahun itu berlalu, mereka akan dipulihkan. Hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Tentu mereka bersuka cita tentang berita ini. Penggenapan pertama terjadi. Mereka pulang dari pembuangan. Mereka membangun bait Allah. Mereka tinggal di tanah perjanjian. Tetapi dalam bagian ini juga ada penggenapan berikutnya. Di masa yang akan datang. Kerajaan damai itu, kerajaan 1000 tahun itu. Dan kebenaran firman ini bukan hanya untuk bangsa Israel. Bukan hanya kepada mereka, tetapi juga kepada kita sekalian. Persoalannya, apa betul saudara dan saya akan ada di sana? Pendudukmu semuanya orang-orang benar yang masuk ke kota itu, yang masuk ke negeri itu, yang masuk dalam kerajaan damai itu, kerajaan Salom itu adalah orang-orang benar, orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Mereka yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku, kata Tuhan. Saudara, ini satu tempat yang indah, satu tempat yang nyaman. Semua kita tentu merindukan tempat itu. Semua kita mau ke tempat itu. Tetapi persoalannya adalah dosa tidak boleh ada di sana. Padahal kita adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana? Syukur. Inilah artinya pentingnya bagi kita Natal. Yang memampukan kita untuk masuk ke tempat itu. Nubuatan ini akan tergenapi pada masa kerajaan milenium. Kerajaan Salom, kerajaan damai. Siapa yang akan masuk pada masa kerajaan damai itu? Adakah saudara akan masuk ke sana? Amin. 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 Kayaknya ragu-ragu ya. Amin. Tidak boleh ada dosa di sana. Coba katakan kiri kanan, ternyata nggak boleh ada dosa. Terus gimana dong? Yang bisa masuk di situ orang benar. Dosa nggak bisa. Oh, kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang menarik. Inilah Natal. Ketika kita percaya kepada Tuhan, memang akan ada masa kesukaran besar. Tetapi kita yang diangkat, atau mungkin sebelum Kristus datang kita sudah meninggal. Tetapi kita dihidupkan kembali. Masuk juga ke kota itu.
masuk juga ke negeri itu, tetapi dalam tubuh kemuliaan sama seperti Kristus. Tetapi di sana tidak boleh ada dosa. Tidak akan bisa. Nah, nubuatan Yesaya ya, sebagian telah digenapi dan sebagian lagi masih dalam penantian. Secara khusus masa yang akan datang itu. Janji Tuhan kepada setiap orang percaya akan masuk ke tempat itu. Ya, akan masuk kepada kerajaan Salom itu. Akan mengalami sukacita besar. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia itu berada dalam kegelapan. Inilah keadaan dunia. Itu sebabnya di ayat 2 berkata tadi, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Semua bangsa, semua suku bangsa mengalami kegelapan itu. Ya, kehilangan kemuliaan Allah. Manusia dalam keadaan terpuruk oleh kuasa dosa, oleh kuasa kegelapan, di mana kelakuannya semata-mata jahat. Kejadian pasal 6 berkata, kecenderungan hati manusia itu jahat. Mulai ada rasa benci. Ingat, setelah manusia itu jatuh dalam dosa, Kain benci kepada adiknya. Kebencian memumpuk, terus menumpuk. Amarah, kemudian membunuh. Dosa mulai merajalela. Perbuatan manusia jahat dan itu terjadi sekarang. Nah, bagaimana kita akan masuk di dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita itu kalau kita pun masih dikuasai oleh dosa? Bagaimana kita bisa bangkit dan terang kita bercahaya kalau kita masih di dalam kuasa dosa itu? Dan syukur kepada Tuhan, kita boleh memperingati Natal malam hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang pertama adalah Natal memampukan kita untuk bangkit dari kuasa dosa, untuk bangkit dari kuasa kegelapan. Saudara dan saya, kita tidak dapat bangkit dan keluar dari kuasa dosa dengan kekuatan kita. Dan kita hanya bersyukur kepada Tuhan. Dengan adanya Natal, kita dapat bangkit keluar dari belenggu dosa itu. Jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, saudara dan saya yang sudah jatuh ke dalam dosa, kecenderungan kita melakukan yang jahat. Balas dendam, sakit hati, tidak mau mengampuni. Memang ada kerinduan kita untuk berbuat baik. Tetapi kenyataan yang jahat yang kita lakukan karena tubuh jasmani kita, kedagingan kita menyeret kita untuk terus dibelenggu oleh kuasa dosa itu. Jadi manusia terkapar oleh karena dosa. Tak mampu mengeluarkan dirinya lepas dari ikatan dosa. Nah, bagaimana dia bisa bangkit? Tetapi firman Tuhan berkata, bangkitlah kepada orang Israel yang hidup mereka melakukan kejahatan dan cenderung berbuat jahat. Mereka tidak dapat bangkit dengan kekuatan mereka, sebab hati mereka terus diseret oleh perbuatan yang jahat. Pun demikian dengan kita, dengan kekuatan saudara dan saya, kita tidak bisa bangkit, kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa lepas dari kuasa dosa itu. Kalau dengan kekuatan kita. Karena ikatannya begitu kuat. Tetapi Yesus datang. Allah datang ke dunia menjadi manusia. Allah datang ke dunia. Dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Allah datang ke dunia menjadi manusia. Dia merendahkan dirinya untuk membebaskan kita dari keterpurukan itu. Dan kita bisa keluar dari dosa-dosa itu. Karena Yesus. Bukan karena saudara dan saya hebat. Tetapi karena Yesus. Karena Yesus datang. Firman Tuhan berkata bahwa dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia datang ke dunia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dulu kita hilang. Dulu kita tersesat. Tetapi Yesus datang. Dan saudara, saya meresponinya. Setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang percaya
Saudara percaya pada Yesus. Jadi bangkitlah. Engkau yang percaya pada Yesus, engkau punya potensi untuk bangkit. Engkau punya potensi untuk tanggalkan tabiat dosa itu. Rasul Paulus katakan, matikan perbuatan daging. Pikiran kita dulu menyesatkan kita. Pikiran kita jahat. Pikiran kita kacau. Pikiran kita jorok. Pikiran kita porno. Pikiran kita tidak baik. Tetapi karena Yesus datang ke dunia, kita buka hati dan kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Pikiran-pikiran kita mulai kita tawan kepada pikiran Yesus. Kita masukkan kebenaran di dalam hidup kita. Maka pikiran-pikiran yang tidak baik menyingkir. Amin. Amin. Pikiran yang jahat, yang menyesatkan, yang mau menghancurkan hidup kita, menyingkir. Hanya karena kuasa Tuhan. Oh, tadi ada orang yang membuat kita terluka, kita tersakiti, dan kita berkata, aku tidak akan mengampuni engkau sampai mati, sampai ketemu di tanah rara. Itu udah parah banget tuh. Sampai mati aku nggak mau ketemu kamu, nggak mau injak rumahmu. Padahal itu kadang-kadang saudara, kami menemukan dalam pelayanan, bahkan ya seorang mahasiswa yang sekolah teologi loh. Tetapi ketika dia membuka hati dan Tuhan masuk dalam hidupnya dan dia serahkan hidup kepada Tuhan, pengampunan pun mengalir. Amin. Pastikan saudara, dalam perayaan Natal jangan sampai ada sakit hati, dendam kepada orang lain. Ada pengampunan mengalir. Amin. Coba lihat kiri kanan dan senggol sedikit. Pengampunan mengalir. Katakan, pengampunan mengalir. Kalau agak susah tegang, agak keras, pengampunan mengalir. Tapi ada loh orang Kristen nggak bisa mengampuni loh. Dan itu pernah saya alami. Karena saya hanya KTP saya saja Kristen. Ya kalau dilihat KTP saya itu Kristen. Tapi orangnya bukan Kristen. Karena tidak mau dengar suara Tuhan. Ampuni enggak ngapain dia yang salah. Enak aja dia. Berkali-kali dia sakiti hati saya. Terus saya ngampuni dia enak saja. Bila perlu, selesaikan aja dia. Bila perlu. Itu manusiawi. Itu kedagingan. Jadi bagaimana kita bangkit kalau masih dikuasai oleh kuasa kegelapan. Hati kita sih mau. Tapi ikatan dosa begitu kuat. Tetapi ketika kita berseru kepada Yesus, ketika saudara berseru kepada Yesus, ketika saudara berdoa, kuasa Tuhan turun atas kita, kuasa Tuhan turun atas saudara, maka belenggu dosa itu lepas. Percaya. Amin. Saudara buktikan. Satu contoh saja. Ada yang membuat saudara mulai marah. Tapi sebelum marah berdoalah dulu. Apa yang terjadi? Masih lanjut marah? Saya yakin dah. Atau lebih tepat deh, suami istri. Biasanya suami istri suka berantem. Nah, jangan ada yang bilang, kami Pak Pendeta nggak pernah berantem. Nggak percaya saya. Tetapi coba suami-suami lagi marah, istri bilang, boleh Pak marah, silakan. Mau bentak, mau pukul. Nah ini loh pukul. Tapi sebelum pukul kita berdoa ya. Bergandeng tangan berdoa, Tuhan berkati suami saya mau pukul saya Tuhan. Saya pikir nggak jadi, langsung tangan suaminya nggak bisa. Langsung disayang, aduh sayangku, maafkan papa, kan begitu ya. Amin. Saudara buktikan loh. Ini bukan ini pelajaran saja. Ini hanya pikiran, lakukan. Yesus datang ke dunia untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Maka dikatakan bangkitlah. Jangan terpuruk, jangan dikuasai dosa. Engkau tahu perbuatan apa yang mengikat engkau selama ini. Tuhan mampu melepaskan engkau dari situ. Ketika engkau datang kepada Dia, berserah kepada Dia, dan kuasanya sungguh ajaib. Karena firman Tuhan katakan, roh yang ada padamu lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Amin. Saya percaya hal itu dan memang saya sudah buktikan, praktekkan. Ya, kadang-kadang ketika kita dalam perjalanan ada suasana yang menakutkan, rasanya kelam, takut sekali. Tapi kita berdoa, Tuhan, tolong kami.
beri ketenangan. Akhirnya Tuhan beri ketenangan. Tuhan berikan sukacita. Mengalami persoalan yang berat. Kemudian kita berdoa, Tuhan tolong kami supaya kami mampu menghadapi persoalan ini. Dan Tuhan tolong, ada ketenangan. Dia datang ke dunia. Oleh kuasa Tuhan, kita dapat bangkit, keluar dari keterpurukan itu, keluar dari belenggu dosa itu. Itulah Natal. Pastikan dalam perayaan Natal, kita berkata, aku akan bangkit. Bangkit, keluar dari kuasa kegelapan, kuasa dosa, tabiat-tabiat yang jahat. Kedagingan itu kita mau tanggalkan, lepaskan. Amin. Coba lihat kiri kanan dan agak senyum saja. Lepaskan. Ya, kiri kanan katakan lepaskan. Sudah lepas belum? Belum. Bung Jack udah? Sudah ya, puji Tuhan. Saya lihat senyumnya Bung Jack memang, tapi belum ngomong dengan sebelah. Enggak berani. Sudah. Lepas? Lepas? Wah, luar biasa ya. Puji Tuhan. Kita harus berkata, Natal ini, bahkan tahun ini akan saya lewati dengan bangkit. Yang kedua, kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ya Natal memampukan kita untuk menjadi terang. Ingat, saudara dan saya, dari kekuatan diri kita, nggak bisa memancarkan terang. Sudah tidak ada terang itu. Sudah gelap, bangsa-bangsa ada di dalam kegelapan, itu firman Tuhan katakan. Manusia ada di dalam kekelaman, gelap. Tetapi Yesus datang dan dialah terang itu. Dialah yang memberi terang itu kepada kita. Sehingga kita memiliki terang itu, kemudian terang itu terpancar dari hidup kita. Menjadi teranglah, kata firman Tuhan. Menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi atas setiap orang di mana terang Tuhan terbit atasnya, baru orang itu bisa menjadi terang. Saudara dan saya tidak akan bisa terang kalau terang yang sesungguhnya tidak ada di dalam hidup kita. Tidak bisa. Hanya sandiwara saja. Hanya kepura-puraan saja. Tetapi ketika terang itu ada di dalam hidup kita, maka kita akan memancarkan terang itu. Kita menjadi terang, kita menjadi berkat, kita menjadi pribadi yang membawa sukacita, membawa damai sejahtera kemanapun kita berada. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Siapa terang itu, saudara? Siapakah terang itu? Terang itu adalah Yesus. Dan setiap orang yang percaya padanya akan memiliki terang itu. Saudara sudah punya terang itu, amin? Amin. Ketika saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengakui seperti pujian tadi, Yesus Tuhan Juru Selamatku, terang itu ada pada kita. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 berbunyi demikian. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia, dalam Yesus. Dia yang datang ke dunia menjadi manusia itu. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dulu kita ada di dalam kegelapan. Tetapi ketika terang itu datang, terang itu ada pada kita. Kita tidak lagi di dalam kegelapan. Karena kegelapan itu menyingkir. Percayalah, mudah sekali kita memahami hal ini. Ya, katakan ketika malam, tiba-tiba lampu padam semuanya. Kita hanya punya satu lilin kecil saja. Nyalakanlah. Maka di sekitar lilin itu tidak gelap. Padahal di tempat lain gelap. Mengapa tidak gelap di sekitar lilin itu? Karena ada terang. Kemana kegelapan? Kegelapan itu menyingkir. Jadi anak-anak Tuhan yang sudah memiliki terang itu, di mana Yesus berkuasa dalam hidupnya, kemanapun dia berada, dia selalu membawa terang itu. Dan dialah terang itu. Di dalam dia ada terang, sehingga kemanapun dia pancarkan terus terang. Ya, terang di mana-mana, walaupun dia berada di lingkungan yang
katakanlah akan menggoda dia untuk jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena terang itu ada dalam kita, kita tidak lagi tergoda untuk itu. Kita bisa berkata, tidak untuk ini. Ini dosa, saya tidak mau melakukannya. Sama seperti seorang muda, yaitu Yusuf. Ketika dia digoda, ya terus digoda. Tetapi dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini di hadapan Allah. Kalau saudara dan saya ada terang itu, maka kegelapan itu akan menyingkir. Setiap kita yang sudah menerima terang itu, akan memancarkan terang itu dimanapun kita berada. Melalui hidup kita, terang itu terpancar. Dan ada lagi pribadi-pribadi yang menerima terang itu. Ada seorang yang tadinya hidupnya di dalam dunia kegelapan. Jahatnya luar biasa. Tetapi karena perjumpaan dengan Yesus, dia bertobat. Dia menjadi pelayan Tuhan. Dan orang tahu bukankah dia dulu penjahat itu? Tetapi kenapa dia sekarang baik? Kenapa dia sekarang justru melayani? Saudara tahu melalui hidupnya yang tadinya jahat. Karena terang sudah ada pada dia. Perbuatannya adalah perbuatan terang. Dan orang lain yang melihat dia datang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Karena ternyata orang yang jahat yang ada di dalam dunia kegelapan itu pun ternyata bertobat. Diselamatkan oleh Tuhan. Sudahkah melalui kehidupan kita yang sudah bertobat ini, orang lain melihat terang itu. Sehingga kita dapat berkata, ayo saudaraku, tinggalkan yang jahat itu. Tinggalkan kegelapan itu. Mari datang kepada Yesus. Miliki terang. Saudara sudah memiliki terang itu. Amin. Dan jadilah terang. Terus bercahaya. Terus terpancar. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan tiap tahun Natal kita lewati. Tetapi tak ada terang yang terpancar. Tetapi kita mau. Ini diingatkan oleh Tuhan. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Kita mau menjadi terang. Mau dipakai oleh Tuhan. Mau melayani Tuhan. Mau menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui kesaksian hidup kita. Ada orang-orang yang melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Orang akan berkata, wow, siapa yang mengubah hidup orang itu? Oh, ada Yesus. Oh, siapa yang memberkati orang itu? Ada Yesus. Siapa yang membuat dia sekarang menjadi orang yang baik, orang yang lemah lembut, orang yang suka menolong. Oh, ada Tuhan. Siapa yang membuat dia tetap bersuka cita padahal banyak masalah? Oh, dia orang percaya. Ada seseorang yang bertobat. Ini kisah nyata di negeri ini. Orang itu bertobat karena ketika dia lihat ada orang Kristen yang mengalami penganiayaan, tetapi tetap berseru kepada Tuhan, tetap bernyanyi, tetap beribadah. Dan akhirnya orang itu berkata, apa rahasianya? Ternyata rahasianya adalah ada Yesus di dalam hidup orang percaya itu. Amin. Ada Yesus di dalam hidup kita. Amin. Coba lihat kiri kanan dulu. Lihat dulu bagaimana wajahnya, ada Yesus tidak di dalam hidupnya. Oke, katakan ada Yesus dalam hidupmu. Amin.